Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di penjelasan mata kuliah korespondensi bisnis. Ini adalah pertemuan kedua lanjutan dari pertemuan kemarin mengenai bahasan komunikasi dan komunikasi tertulis. Nah, di sini di pertemuan kedua ini kita akan berbicara mengenai bahasa surat. Nah, ini adalah hal yang penting untuk dipahami oleh rekan-rekan semua agar nanti bisa membuat satu surat yang memang sesuai dengan kaidah berlaku dalam surat menyurat. Ini hal yang dasar yang penting diketahui sebelum kita membuat surat itu sendiri. Nah, bahasa surat, di dalam bahasa surat ada hal atau pesan yang harus disampaikan. Seperti yang kita ketahui, surat merupakan produk komunikasi tertulis ya. Bagaimana kita menyampaikan pesan melalui tulisan. Nah, jadi apakah isi atau pesan yang disampaikan dalam surat itu komunikatif atau tidak? Nah, maka dari itu, agar pesan ini komunikatif, kita harus menggunakan bahasa yang benar sesuai dengan kaidah tulis secara umum dan kaidah bahasa surat secara khusus. Nah, ada beberapa hal yang saya tekankan di sini. Pertama, kita harus menggunakan bahasa yang benar, bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa tulis, dan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa surat secara khusus. Nah, jadi tidak semua bahasa tulis ini bisa dikategorikan bahasa surat. Maka dari itu harus memenuhi juga kaidah bahasa surat. Ini secara khususnya. Kemudian bahasa surat ya, bahasa di dalam surat itu harus jelas, lugas, dan umum. Ya, ada 3 hal di sini, harus jelas, lugas, dan umum. Nah, bahasa yang jelas maksudnya adalah bahasa yang tidak memberikan peluang untuk ditafsirkan secara berbeda. Jadi kalimat di dalam surat itu tidak memberikan penafsiran yang berbeda atau tidak multitafsir. Sehingga maksud penulis ini bisa disampaikan dengan jelas kepada penerima surat. Jadi tidak boleh memberikan peluang yang bisa ditafsirkan secara berbeda di dalam surat itu. Nah, ketidakjelasan ini dapat disebabkan oleh pertama kesalahan ejaan, misalnya penempatan tanda baca, koma, titik, itu bisa saja terjadi sehingga membuat kalimat itu tidak jelas, sampai dengan ketidakrapian penataan kalimat. Penataan kalimat yang tidak sesuai pun ini bisa membuat bahasa dalam surat ini tidak jelas. Jadi penataan kalimat dan alinea tidak jelas. Nah, ini yang membuat ketidakjelasan. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat ya, bisa diperhatikan di sini. Pertama, menurut catatan dalam agenda sekretaris manajer personalia akan memberikan pengarahan kepada pegawai baru. Di kalimat pertama ini kalimat multi tafsir. Akan ditafsirkan, pertama, yang memberikan pengarahan kepada pegawai baru itu sekretaris manajer personalia. Dan bisa juga ditafsirkan manajer personalia yang akan memberikan pengarahan. Nah, jadi di sini tidak jelas apakah sekretaris manajer atau manajer personalia yang memberikan pengarahan. Nah, ini adalah contoh kalimat yang tidak jelas. Kalau misalnya maksud penulis
yang memberikan pengarahan adalah sekretaris manajer, maka seharusnya ada tanda koma setelah agenda. Menurut catatan dalam agenda, sekretaris manajer personalia akan memberikan pengarahan kepada pegawai baru. Nah, artinya di sini sekretaris manajer personalia yang akan memberikan pengarahan pegawai baru, itu baru jelas. Nah, kalau maksud penulis yang akan memberikan pengarahan itu adalah manajer personalia, maka setelah sekretaris itu harus ditambahkan tanda baca koma. Jadi akan seperti ini. Menurut catatan dalam agenda sekretaris, manajer personalia akan memberikan pengarahan kepada pegawai baru. Nah, ini adalah contoh kalimat yang tidak jelas dan multitafsir. Di kalimat pertama ya, apakah sekretaris atau sekretaris manajer yang memberikan pengarahan kepada pegawai baru? Apakah sekretaris manajer atau manajer yang memberikan pengarahan kepada baru? Di sini kalimatnya tidak jelas karena kurang tanda baca. Nah, kemudian di kalimat kedua, ini kita bisa lihat kenakalan remaja bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab para orang tua, polisi atau dinas sosial. Nah, ini adalah contoh kalimat yang tidak jelas. Karena memang tidak adanya koma setelah polisi, maka di sini bisa dikatakan polisi ini sinonim dinas sosial, karena polisi atau dinas sosial. Padahal ini bukan sinonim. Maka dari itu harus ada koma setelah polisi. Orang tua, polisi atau dinas sosial. Bukan berarti polisi atau dinas sosial ini satu hal yang sama. Ini hal yang beda. Nah, ini adalah contoh kalimat yang tidak jelas. Karena memang tidak ada koma setelah polisi. Nah, begitupun contoh di kalimat 3. Silahkan bisa dibaca dan dianalisa ya, bentuk yang jelasnya seperti apa. Nah, ini kalimat yang tidak jelas yang harus dilengkapi dengan tanda baca sebagai penjelas. Kemudian yang kedua, bahasa dalam surat itu harus lugas. Lugas di sini dapat diartikan sederhana atau langsung pada permasalahan, straight to the point. Nah, itu harus lugas. Bahasa lugas ini diwujudkan dengan pemakaian kalimat yang padat dan hemat, namun tetap mengandung makna yang jelas. Itu dikatakan bahasa yang lugas. Kalimatnya hemat, padat, tapi tetap mengandung makna yang jelas. Contoh seperti ini ya. Contoh 1. Ini merupakan contoh kalimat yang dapat dikatakan kurang baik ya, tidak lugas. Bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa untuk melayani permintaan akan jasa servis, reparasi, rewinding, elektromotor, generator, transformator, dan lain-lain. Khusus untuk daerah kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, dan Bekasi. Kami telah membuka workshop di Jalan Raya Bekasi Timur nomor 10 seberang terminal bus Pulau Gading, tepatnya kira-kira 40 meter dari pabrik kosmetik Mirabella sebelum lampu merah. Dalam hal rewinding, elektromotor, generator, dan transformator, kami memberikan beberapa keuntungan kepada perusahaan saudara. Antara lain, harga yang bersaing, pekerjaan cepat dan rapi, mutu bahan yang dipakai berkualitas paling baik, jaminan pekerjaan garansi 3 bulan. Percayakan pekerjaan rewinding, elektromotor, generator, dan transformator dari perusahaan saudara pada workshop kami.
Sambil menunggu kabar selanjutnya dari saudara, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian saudara. Nah, kalimat ini atau surat ini adalah surat yang tidak lugas, ya, terlalu bertele-tele dan boros kata. Ini bisa lebih sederhana. Kalau kita bahas satu-satu, mungkin ini akan panjang sekali, di mana hal yang tidak perlu kita hilangkan dan bisa dipersingkat, tapi dengan makna yang sama. Maka ini saya akan berikan contoh yang kedua terkait surat yang tadi. Ini contoh surat yang kedua. Untuk memenuhi permintaan konsumen di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, dan Bekasi akan jasa servis elektromotor, generator, transformator, dan lain-lain, kami beritahukan bahwa kami telah membuka workshop di Jalan Raya Bekasi Timur nomor 10, sekitar 40 meter dari pabrik kosmetik Mirabella. Kami memberikan kemudahan berupa harga terjangkau dan seterusnya. Percayakan pekerjaan rewinding elektromotor, generator, dan transformator saudara kepada kami. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Terlihat jelas makna yang disampaikan dari kedua contoh surat ini sama. Tapi contoh yang kedua ini lebih lugas dan to the point. Beda dengan contoh yang pertama. Ya, contoh yang kedua ini lebih benar daripada contoh yang pertama, karena di sini kalimatnya lugas dan langsung to the point. Tidak ada kalimat-kalimat yang disampaikan boros, ya. Ini contoh pertama yang tadi, ini contoh yang kedua. Nah, ini adalah contoh kalimat yang lugas. Dalam penulisan surat harus bisa seperti ini. Makna yang disampaikan sama, tapi dengan kalimat yang lugas. Nah, ini beberapa contoh kata yang memang sering digunakan oleh kita, sehingga dapat dikatakan kalimat yang kita sampaikan ini berlebihan. Contoh ya, adalah merupakan. Ini satu hal yang sama sebetulnya, ya. Misalnya surat adalah merupakan sesuatu yang itu boros, berlebihan. Lugasnya kita pakai salah satu, entah itu adalah ataupun merupakan. Ini contoh lugasnya. Kemudian agar supaya. Nah, udah agar supaya, ini sama-sama maknanya sebetulnya. Cukup satu saja yang dipakai untuk menjadikan kalimat itu lugas. Agar atau supaya, demi, untuk. Nah, ini pun sama ya. Kita bisa pakai salah satu. Disebabkan oleh, karena. Ini pun sama ya, berlebihan. Harusnya disebabkan oleh atau karena. Keputusan daripada rapat. Nah, ini berlebihan. Harusnya kalau dikatakan secara jelas, keputusan rapat. Membicarakan tentang, bisa kita ganti berbicara tentang, atau membicarakan, nggak harus pakai tentang. Nah, itu kalimat lugasnya. Sejak dari, nah ini sering sekali, sejak dari. Harusnya sejak atau dari, salah satu yang dia pakai. Kemudian seperti, misalnya, itu sama-sama saja maknanya. Jadi kita cukup pakai kata seperti atau misalnya. Nah, ini contoh ya, kalimat yang kata yang sering digunakan dalam kalimat secara berlebihan, dan ini lugasnya seperti ini. Selanjutnya bahasa umum. Nah, di sini bahasa umum yang dimaksud adalah bahasa resmi yang memasyarakat, bahkan baku yang dipakai di depan umum, bahasa yang dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu bahasa umum. Bahasa umum adalah standar bahasa yang harus bebas dari dialek, slang, dan kata-kata prokem. Ya, ini
ibaratnya kita harus gunakan bahasa baku yang memang dikenal oleh masyarakat. Dalam hal ini, saat masuk ke dalam konteks surat, maka harus tunduk pada kaidah surat, yaitu kaidah yang disepakati oleh pemakai bahasa surat, termasuk pemakaian kata khas surat menyurat. Nah, jadi bahasa umum yang dimaksud adalah ini ya, dalam konteks surat. Nah, kita kasih contoh. Ini contoh ungkapan pada surat yang umum. Bersama ini, dengan hormat, dengan ini, hal atau perihal ya. Terlampir, lampiran, tertanda, salinan, notabene gitu ya. Untuk perhatian melalui surat ini, nah ini adalah contoh ungkapan umum yang sering disampaikan pada surat. Nah, kita perhatikan kalimat berikut ini. Yang pertama, kami tunggu balasan saudara selekasnya. Dan untuk itu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, kami tunggu atau menunggu ya. Kami menunggu atau tunggu sama saja. Balasan saudara secepatnya. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Kita lihat kata selekasnya ini kata yang memang tidak umum. Nah, ini baiknya diganti dengan kata secepatnya atau segera ya. Kami tunggu balasan saudara segera. Kalau selekasnya ini hanya orang-orang yang paham mungkin ya bahasa ini atau kalimat kata itu. Selekasnya diganti dengan secepatnya. Kemudian dan untuk itu sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya ini hal yang tidak jelas ya, kata sebelumnya ini. Sebelum apa kita ucapkan terima kasih? Ini tidak jelas. Maka baiknya kalimat ini diperbaiki seperti ini. Kami tunggu balasan saudara secepatnya atau segera ya. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Untuk itu di sini adalah hal ini ya. Menunggu balasan saudara secepatnya. Nah, ini adalah contoh kalimat antara pemakaian bahasa umum selekasnya diganti secepatnya dan bahasa yang lugas. Langsung straight to the point. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Kemudian di dalam surat ini pasti ada ungkapan-ungkapan tetap yang memang selalu dipakai di dalam surat. Ya, ini biasanya di awal alinea, ada pula yang di tengah alinea atau penghubung antara alinea sebagai bagian dari kalimat pengembang. Nah, biasanya ada ungkapan-ungkapan tetap di dalam surat. Ini ya contohnya kalimat ini. Berbicara tentang, berdasarkan pada, bergantung pada, berkenaan dengan, bermusyawarah tentang, berpasangan dengan, diperuntukkan bagi, sehubungan dengan, disebabkan oleh. Nah, ini biasanya yang sering digunakan ya. Bersama ini dan lain-lain. Ini biasanya ungkapan tetap yang selalu ada, mungkin ditemui dalam contoh-contoh surat. Nah, selain itu, penulisan surat itu harus disesuaikan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa download pedomannya, bagaimana ejaan bahasa Indonesia yang memang baku dan sesuai dengan ini pedomannya, dari mulai penggunaan huruf kapital, penulisan gelar, tanda baca, titik, koma itu harus seperti apa, singkatan harus bagaimana. Ini ada semuanya di sini. Silahkan di-download dan dipelajari. Kalau misalnya ingin download, saya sediakan di deskripsinya. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu saja yang disampaikan mengenai bahasa surat yang perlu dipahami oleh kalian semua. Sebelum nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan surat ya, dari mulai format surat kita akan detailkan.
dan cara membuat surat dari jenis-jenis surat yang sudah saya sebutkan di pertemuan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.